Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Jadi saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk request saham selanjutnya untuk dianalisa, maka silakan ya requestnya di grup Telegram. Jadi untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram, silakan join. Grup ini adalah grup publik dan siapapun bebas, free ya untuk join. Di sana juga teman-teman bisa saling sharing dan tanya-tanya. Untuk teman-teman yang tertarik menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, ini caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor Sekuritas. Gak menutup kemungkinan juga kita akan kerjasama lagi ya dengan sekuritas lainnya. Fitur spesial apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar melalui Wisdom and Invest? Teman-teman akan mendapatkan grup komunitas khusus untuk nasabah dan di sana boleh saling sharing dengan mentor yang berpengalaman. Teman-teman juga boleh silakan konsultasi portfolionya ya. Terutama teman-teman akan mendapatkan chartboard dan screener khusus untuk nasabah. Juga ada edukasi secara berkala dan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan kepada stock pick. Jadi walaupun teman-teman dikasih inspirasi saham, diharapkan teman-teman juga mengerti ya kenapa membeli saham ini, support dan resistnya ada di mana. Jadi teman-teman bisa trading juga secara mandiri. Bagi yang masih bingung dan ingin tanya-tanya atau mungkin ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan ya langsung hubungi aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang nonton di tanggal 5 April kemarin, saya ada sedikit kasih kisi-kisi ya, dan congrats kalau misalnya ada teman-teman yang ikutan. Jadi kayak si DGIK ini agak gorengan ya, jadi harus hati-hati dan gunakan porsi yang kecil. DMMX juga hari ini keren banget, luar biasa. Juga ESA dia berhasil naik, JPFA naik, MCAS masih oke, lalu MLPL, MMLP, MPPA ini rata-rata naik ya, kecuali OPMS-nya ini. OPMS-nya ini memang hari ini penyet udah 2 hari nih. Memang karena sahamnya juga nggak liquid-liquid yang gimana banget, dia saham gorengan termasuk ya, karena kurang begitu liquid. Kemarin itu saya cek kalau nggak salah likuiditasnya sekitar 6 miliar. Lalu memang harganya udah naik banyak banget, dan ketika kemarin dia ARB itu memang seharusnya tidak entry lagi. Karena kalau suatu saham hari ini ARB itu agak kurang bagus ya, artinya ada potensinya besok dia melanjutkan ARB-nya itu. Lalu juga ada UNTR, ini juga berhasil naik ya. Saham-saham yang saya sebut ini bukan untuk dibeli lagi ya, mohon hati-hati, saya tidak mengajak untuk membeli. Ini hanya memberikan inspirasi dan teman-teman sebaiknya jangan lupa untuk dianalisa kembali. Kalau sudah mulai mendekati resist, maka silahkan yang mau take profit. Tapi kalau yang baru mau entry, maka ini sangat tidak disarankan ya. Mohon dianalisa kembali dan bijak-bijaklah dalam trading. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Kalau kita pakai chart ini tuh enak banget karena dia udah ada sinyal untuk beli dan jualnya. Berupa segitiga hijau, ini adalah sinyal untuk beli, dan segitiga merah sinyal untuk jual. Jadi kita tinggal ngikutin aja, kalau ada sinyal beli maka kita beli, kalau ada sinyal jual maka kita jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan dengan baik dan benar, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada jelasin ya cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara baik dan benar. Kita masuk ke analisanya. Untuk LPPF, dia sudah ada status beli, itu segitiga hijaunya sejak beberapa candle kemarin. Ini di sini segitiga hijau, maka di kiri sini ada statusnya dia hold dengan profit 14,8%. Lumayan ya. Pixelnya saat ini hijau-hijau dan ada momentumnya berwarna biru, itu oke, masih bagus. Cuma teman-teman harus cek juga ya, ini tren momentumnya. Jadi jangan hanya lihat satu momentum di satu hari ataupun di misalnya momentum yang kecil begini.
kita harus juga lihat tren secara keseluruhannya. Jadi kita melihat trennya seperti ini. Secara tren, ini momentumnya sudah agak melemah. Jadi sekarang tuh kita hanya memanfaatkan kenaikannya. Mudah-mudahan pestanya belum bubar ya. Bagi yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stopnya. Jangan sampai nanti kalau pestanya udah bubar malah teman-teman jadi nyangkut. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya supaya teman-teman bisa mengamankan profitnya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 1530 garis win. Ini adalah garis win ya yang di dekat candle. Itu juga bisa digunakan sebagai support dan resist. Supportnya kalau kita menggunakan garis win adalah ini 1415. Selama dia bertahan di atas garis win sebetulnya masih oke. Support selanjutnya ini ada di 1380 dan 1360. Batas terakhirnya adalah di support yang tren ini ya, yaitu 13 ini 57, kita buletin aja sesuai dengan fraksinya, yaitu 1355 atau 1360 lah ya, sesuai dengan support secara horizontalnya. Jadi hati-hati. Dan si LPPF ini juga biasanya naiknya bisa musiman ya, karena ini menjelang bulan puasa dan ada lebaran, maka dia bisa naik. Tapi kalau misalnya dia sudah lewat masanya atau udah nggak musim lagi, bisa aja dia turun. Kalau sampai si LPPF ini breakdown dari support trend, maka jadinya sudah nggak oke lagi. Sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk jaga dan batasi resikonya. Untuk resistnya, mudah-mudahan sih si LPPF bisa ke resist yang di sini. Ini ada resist yaitu di 1655 dan di sini juga ada 1765. Kita cek dengan frekuensi analyzer ya. Ini saya kasih lagi chart frekuensi analyzernya secara daily. Jadi kita lihat di sini ada haka-hakinya. Kalau yang bawah sini, panel paling bawah ya, ini adalah haka-haki. Kalau dia merah artinya banyak yang jualan, kalau hijau artinya banyak yang beli. Dan kita bisa lihat di hari ini dia memang ini gede banget. Cuma untuk detailnya, karena kan bisa aja ya dia hanya naik satu hari atau banyak yang beli satu hari, lalu besoknya malah banyak yang jualan. Jadi untuk detailnya ini teman-teman bisa cek kembali di time frame yang lebih kecil, misalnya di hourly ataupun di 5 menitan. Yang ini adalah chart hourly-nya, nih saya kasih ya. Jadi terlihat memang dia ada ini, ada yang banyak yang HK nih di sini ya, hijau-hijau. Ini memang ada merah, tapi di sini banyak juga yang HK nih. Makanya dia bisa naik hari ini. Untuk ABA ini saya memang ada masukin di video kemarin dan saya udah kasih warning ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang ingin trading di saham ini, karena ABA itu adalah saham gorengan. Memang sih dia liquid, tapi dia ini gorengan super berat. Dan untuk teman-teman yang sudah terbiasa fast trading, maka harusnya udah cukup paham lah ya broker apa yang naikin dan dia tuh seperti apa gerakannya dan sifatnya. Makanya kemarin di video itu juga saya kasih warning. Bagi yang nggak terbiasa fast trading, maka sebaiknya hindari aja saham-saham seperti ini karena sangat volatil banget. Secara sinyal win, dia tuh udah muncul segitiga hijaunya kemarin ya. Kemarin dia muncul, pixelnya juga hijau-hijau dan memang ada momentumnya. Tapi karena dia kemarin naiknya juga luar biasa tinggi karena dia ARA ya. Saya ada bilang juga di video kemarin, saham yang ARA ada potensi naik, tapi mungkin hanya naik sebentar lalu turun kembali karena mengingat sifat dari bandar yang naikin ini. Untuk supportnya kita bisa gunakan support di sini. Di sini bisa kita gunakan sebagai support, juga ada support garis win yaitu di 192. Jadi jauh banget ya jaraknya, maka hati-hati untuk teman-teman yang tidak terbiasa fast trading, maka sebaiknya jangan nekat untuk entry di atas. Selama dia bertahan di atas garis win itu sebetulnya masih oke. Tapi kalau dia sampai breakdown dari garis win jadinya tidak oke lagi ya. Ini adalah chart haka-hakinya, ini saya mau kasih tunjuk. Dan ini adalah chart hourly, bisa dilihat ya. Dan saya sekalian ingin mengenalkan teman-teman dengan istilah markup with distribution yang ada di cover. Markup with distribution.
Markup with distribution itu apa sih? Jadi suatu usaha untuk menaikkan harga, tapi bandarnya tuh sekalian distribusi. Jadi bukan berarti dia distribusi harganya akan turun. Dia bisa aja distribusi tapi harganya malah naik. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dia jualnya pelan-pelan ya. Harganya dia semakin naik tapi sebetulnya dia pelan-pelan distribusi. Sebelumnya nih frekuensi analyzernya nih udah bergejolak dan makanya harganya naik kan. Saat sudah mulai mengecil, ini mulai ada lagi, dan gak lama setelah akumulasi dia mulai distribusi, dan jumlahnya ini kayaknya lumayan nih, tingginya sama besar ya, ini ABA. Jadi bisa dilihat di sini dan di sini. Jadi dia hanya akumulasi sebentar lalu dia mulai distribusi lagi. Jadi hati-hati, ini ciri-ciri saham gorengan yang lumayan high risk. Apakah berarti ABA nggak bisa naik lagi? Belum tentu ya, bisa aja bandarnya mulai mengakumulasi lagi. Seperti yang teman-teman tahu, jadi udah ada ya pengumuman bahwa nanti tuh di sekitar bulan Juli, BEI memutuskan untuk menutup kode broker. Jadi kita nggak bisa lagi ngintip si broker apa yang beli, si broker apa yang jualan, nah itu kita sulit. Jadi enak sekali kalau kita bisa menggunakan chart HKHQ ini. Jadi kelihatan dia mulai distribusi atau dia mulai akumulasi. Ini sangat membantu ya. Dan terutama dia bisa digunakan di intraday atau di time frame kecil. Untuk ISSP ini sudah muncul sinyal entry-nya atau segitiga hijau di candle yang kemarin ya. Statusnya masih hold dengan profit 11,7%. Lumayan nih. Pixelnya hijau-hijau dua-duanya, ini bagus, cuma dia belum ada momentum. Jadi walaupun dia naik masih ada potensi dia bisa kejedot resist. Untuk teman-teman yang punya ISSP jangan lupa pasang trailing stopnya. Dan kalau mau itu bisa take profit dulu sebagian di area resist ya, karena takutnya dia hanya kejedot resist lalu dia turun kembali dan testing support lagi. Selama dia belum ada momentum seperti di sini dan di sini, jadi kenaikannya belum tentu bisa bertahan lama nih. Supportnya di sini ada support terdekat yaitu 212, di bawahnya juga ada lagi 202, atau kalau misalnya dia bergerak sideways maka potensinya bisa seperti ini ya gerakannya, range sideways-nya yaitu di sini dan di sini, atau bahkan di paling bawah yang ini. Kita pakai yang paling lebar aja deh range-nya ya, yang ini dan di sini yaitu 178 dan 224. Kalau dia tidak berhasil breakout dari 224-nya dan bergerak di atas, maka potensinya dia hanya akan bergerak sideways. Jadi seperti ini mungkin gerakannya. Nah, bisa aja begini ya. Strateginya jadi teman-teman bisa gunakan buy on support dan sell on strength. Kalau sampai dia breakdown dari support yang di sini yaitu 178, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Karena jaraknya ke support bawahnya lagi itu lumayan jauh. Untuk UCIT ini tidak liquid banget, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahkan average-nya atau rata-rata transaksi 20 harinya aja nggak nyampe ya, nggak nyampe 1 miliar, jadi sangat kecil sekali. Ini saya skip aja karena nggak cuma high risk tapi karena tipis bid offernya, saya jadi nggak mau bahas ini. Sangat beresiko, sebaiknya teman-teman kalau ada yang ingin entry dihindari aja dulu deh, cari aja saham gorengan lain yang lebih liquid. Jadi kalau mau trading di saham gorengan, seenggaknya kita sebaiknya pilih yang liquid ya, sehingga kita bisa entry dan exit lebih leluasa. Jangan sampai kita udah beli tapi mau jualan aja susah banget. Untuk PTBA ini belum ada sinyal entry-nya. Dia masih bergerak di bawah garis winline, masih kurang oke. Lalu merah-merah nih pixelnya dan momentumnya juga menjadi merah ya, semakin mendalam. Ini kurang oke. Ini momentumnya nih. PTBA ini momentumnya merah-merah jadi tidak oke. Yang bagus adalah dan sinyalnya yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan momentumnya berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Itu yang bagus. Jadi saat ini masih belum oke. PTBA. Supportnya ada di sebelah sini 2400. Kalau misalnya dia mantul pun sepertinya nih hanya technical rebound karena dia masih downtrend ya, dia ada resist downtrendnya juga, ini belum bisa lewat. Kalau ada yang ingin spekulatif maka silakan, jangan lupa porsinya kecil aja dulu karena sifatnya spekulatif. Kalau sampai dia breakdown dari 2400 nya ini maka jadinya udah jelek.
Di sini ada MA 200 juga sih, yaitu di 2350. Jadi kasih toleransi ya, boleh bertahan sampai 2350 dengan harapan dia mampu untuk mantul dan seenggaknya dia bisa testing resist. Resistnya kita gunakan garis winline aja. Ini ada garis winline-nya. Angkanya ada di sini ataupun di sini juga ada resist secara horizontal yaitu 2620. Jadi kalaupun dia mantul di sini, maka kita manfaatkan technical reboundnya aja. Kita boleh TP ya di area resistnya sini. Untuk SCMA ini cukup menarik karena dia mulai mencoba untuk breakout dari resist trenanya ini. Pixelnya hijau-hijau dan momentumnya sih memang belum ada ya, masih berupa titik pink. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Ini yang bagus. Hari ini memang muncul segitiga hijaunya dan dia berhasil naik ke atas garis win. SCMA. Mudah-mudahan besok dia mampu untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi selama dia belum ada momentum, khawatirnya dia potensinya hanya akan sideways dulu. Di sini ada resist. Area resistnya ini saya gunakan angka psikologis aja ya. 1820. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu untuk testing resist yang ini dulu atau bahkan bisa menuju ke resist yang ini ya, 2040. Tapi kalau dia belum mampu naik ke atas ini ataupun dia belum ada momentum warna birunya, maka teman-teman boleh mempertimbangkan untuk take profit dulu atau take profitnya sebagian itu juga boleh, silahkan. Supportnya untuk SMA ini supportnya ada di sebelah sini yaitu 1620. Juga ada support MA 200 ya. Di sini MA 200-nya selama dia bertahan di atas support 1620 ini masih bagus. Kalaupun dia sideways, maka kita bisa menggunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi mudah-mudahan dia bisa bergerak sideways seperti ini ya. Kita manfaatkan area sideways-nya ini untuk trading. Untuk ASII ini masih belum oke juga, dia masih berada di bawah garis winline, masih belum bagus. Sinyal entry-nya juga masih belum ada. Kalaupun muncul segitiga hijau karena dia masih berada di dalam trendline downtrend, maka sebaiknya kita abaikan aja ya segitiga hijau dan merahnya. Untuk pixelnya baru hijau satu masih belum oke dan momentumnya ini sebetulnya malah menjadi merah nih, tidak oke ya. Supportnya kita bisa gunakan support di sini yaitu 5225. Di sini juga ada support sih yaitu support trend di 5050. Ini sih tulisannya 5074, kita bulatkan sesuai dengan fraksinya ya. Ini 5050 supportnya. Mudah-mudahan sih dia mampu mantul, tapi kalaupun dia mantul ini karena masih downtrend kemungkinan hanya technical rebound aja. Jadi potensinya dia bisa kejedot resist. Resistnya kita gunakan resist yang di sini. Ini ada resist garis winline sekaligus MA 200. Ya ini ya, garis MA 200-nya angkanya ada di sebelah sini. Ini juga ada resist secara horizontal. Jadi ini tepat banget dan kayaknya takutnya dikejedot di situ, yaitu di angka 5450. Selama dia belum bisa naik ke atas garis winline, maka dia belum oke ya, apalagi tekanan buangan dari asing itu masih cukup besar. Kalau ada yang belum entry di saham ASI ini dan tertarik untuk entry, maka saran saya sih menunggu aja sampai ada sinyal validnya muncul. Jadi kalau belum ada sinyal valid maka wait and see aja dulu. Sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan mulai ada momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Untuk ESA ini oke banget, jadi sinyal win itu udah muncul sejak lama, sejak di sini ya. Saat dia muncul pun segitiga hijaunya, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Ini adalah sinyal yang valid dan mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan saham-saham yang seperti ini. Statusnya masih hold dengan profit 81%, luar biasa ya. Sekarang kondisinya dia pixelnya sih masih hijau-hijau, namun momentumnya sudah mulai melemah nih. Gerakannya juga sudah mulai terbatas, jadi ada potensi khawatirnya dia akan bergerak sideways dulu nih. ESA. Supportnya kita bisa gunakan support garis win. Di sini juga ada support garis trend ya, yaitu di 360.
Karena dia gerakannya sudah mulai terbatas, teman-teman kalau yang sudah profit maka jangan lupa pasang trailing stopnya, takutnya sewaktu-waktu pesta bisa aja bubar ya. Pasang trailing stopnya boleh juga menggunakan garis win, karena kalau dia berada di atas garis win masih bagus, tapi kalau dia sudah breakdown dari garis win artinya dia sudah tidak oke. Jadi gunakan garis winnya yaitu 360, 362, itu silakan. Kasih toleransi ya, jangan pas-pas di angka itu, karena bisa aja dia cuma bikin ekor lalu balik lagi naik ke atas. Kalau ada yang ingin spekulatif buy maka juga boleh, silakan. Spekulatifnya di area support yaitu garis win. Gunakan aja porsi yang kecil dulu. Lalu karena dia gerakannya udah terbatas, maka teman-teman untuk fast trading aja buy on support dan sell on strength ya, atau sell di area resistnya. Resistnya bisa gunakan resist yang di sini. Ini ada area resist yang beberapa kali nggak bisa dilewati nih, yaitu di area 400. Jadi kalau ada yang nangkepin di 360 mungkin atau deket-deket situ, maka bisa sell on strength di area 400-nya. Kalau sampai breakout maka teman-teman boleh hold ya. Mudah-mudahan dia masih bisa lanjut naik ke resist selanjutnya, ada di 422 dan 434. Untuk EMTK ini juga sahamnya sebetulnya saham uptrend, tapi seperti biasa yang saya katakan, ada ya saham-saham yang uptrend tapi dia markup with distribution. Jadi hati-hati, jangan sampai teman-teman entry di saat pestanya sudah mau bubar. Kalau yang ingin entry di saat lagi kondisi di atas seperti ini, maka gunakanlah strateginya buy on support dan sell on strength dan fast trading aja dulu ya. Yang nggak bisa fast trading maka skip aja, cari aja saham lain yang baru muncul sinyal entry-nya. Dari momentumnya juga udah kelihatan, ini sahamnya dia naik tapi momentumnya mulai melemah secara tren ya. Artinya suatu waktu bisa aja dia pestanya bubar dan dia mulai breakdown. Jadi hati-hati. Pixelnya dia masih oke, hijau-hijau. Momentumnya juga sebetulnya masih oke, masih ada biru-biru. Hanya trennya aja ya yang sudah mulai melemah. Supportnya kita bisa gunakan support di sini, ini 2390, di bawahnya juga ada support lagi yaitu 2220. Kalau kita lihat ini sebetulnya di minor trendnya adalah sideways ya, dia masih bergerak terbatas di area sini. Jadi teman-teman gunakan aja strategi sideways buy on support dan sell on strength. Kalau sampai dia breakdown dari support 2220 maka teman-teman bisa exit dulu. Di sini ada support selanjutnya juga yaitu 2030. Kalau seandainya si EMTK ini bisa naik lagi, maka ada potensi dia akan testing lagi. Ini resist 2580 atau bahkan mudah-mudahan ya dia bisa ke resist yang di sini yaitu 2880. Untuk pegas ini masih kurang bagus, dia belum ada sinyal entry, juga masih bergerak dalam channel downtrend. Karena dia bergerak dalam channel downtrend maka segitiga hijau dan merahnya kita abaikan ya. Pixelnya hijau 1 masih belum oke, yang bagus adalah pixelnya hijau dua-duanya dan momentumnya juga masih berwarna merah semakin mendalam, jadi masih belum bagus juga. Terutama karena si pegas ini masih belum berhasil ya dia melewati garis win line, dia masih bergerak terus di bawah garis win. Ini pegas, dia memang lagi di support yaitu support 1270. Hati-hati kalau sampai dia tidak kuat dan dia malah bikin new low lagi, maka sebaiknya kalaupun ada yang nyangkut, sebaiknya disiplin untuk exit, atau misalnya ada yang spekulatif di 1270, maka sebaiknya disiplin juga untuk exit. Kalau misalnya dia mantul pun, maka gunakan fast trading aja. Jadi teman-teman boleh take profit ya di area resist. Ini bisa kita gunakan sebagai resist yaitu 1350, ini juga ada resist di 1415. Composite kita ini analisanya masih sama, jadi dia masih juga bergerak dalam inside bar. Pixelnya hijau 1 masih belum oke, yang bagus adalah hijau dua-duanya ya, dan momentumnya juga masih terus memerah. Akan lebih baik kalau dia sudah mulai berubah menjadi merah tua. Seperti di sini, dia mulai berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil artinya dia reversal. Tapi kalau dia masih merah-merah dan terus mendalam ke dalam, itu artinya masih belum oke. Jadi strateginya masih sama ya, yaitu buy on support dan sell on strength, kecuali teman-teman bisa menemukan saham-saham yang sedang uptrend. Selama dia bertahan di atas ini 5892 supportnya atau harga low dari inside bar ini ya,
Ini IHSG, ini kan dia lagi bergerak inside bar, jadi antara dia mau naik ke atas atau dia mau jebol ke bawah. Kalau dia naik ke atas maka ada potensi, mudah-mudahan dia bisa testing resistnya di sini, yaitu resist downtrendnya ya. Sekaligus di sini juga ada resist. Nah, di sini yang tadi support dia menjadi resist. Jadi watch out juga di area situ 6151. Khawatirnya dia akan kejedot lalu lanjut lagi turun ke bawah. Kalau dia sampai breakdown dari sini, ini inside barnya di sini, kalau dia breakdown maka potensinya dia akan lanjut ke support 5736. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jangan lupa untuk disiplin dengan trading plan-nya dan semoga teman-teman selalu sehat. Salam cuan, semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.